Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur, NIM A1P1 18028, mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran dengan materi analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka masker dulu ya. Ibu. Baik, Adik. Maaf Pak, lambat. Ya, silakan duduk. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap Pak. Coba sebelum kita ini mulai pembelajaran atau mulai aktivitas kita hari ini, coba tasnya dulu dirapikan, kemudian ini sampah-sampahnya dipungut supaya kelihatannya bagus kita belajar. Ya. Ketua kelasnya siapa? Ya, ketua kelasnya pimpin dulu. Silahkan pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Nosman, Hadir Pak. Haryati, Hadir selalu Pak. Wiwik, Hadir Pak. minggu lalu hadir atau enggak? Hadir Pak. Retna? Hadir Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu kembali adik-adik sekalian. Kita banyak terbatas, pertemuan juga terbatas, sehingga punya motivasi untuk belajar mandiri di rumah, cari bahan-bahan pelajaran yang dapat Anda pelajari, karena saat ini kita terbatas oleh keadaan pandemi. Jadi Anda harus tetap semangat belajar meskipun terbatas dengan mencari referensi yang ada di internet, dengan belajar secara mandiri. Oke, paham? Pak. Oke, jadi sebelum Pak Guru masuk kepada materi kita hari ini, Pak Guru ingin tanya-tanya dulu. Ya. Hari ini kita pertemuan minggu lalu kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Masih ada yang ingat tentang pencemaran lingkungan? Ya, waalaikumsalam, silakan masuk. Masih ada yang ingat tentang pencemaran lingkungan? Suatu Ya, silakan. yang dapat merusak bumi. Yang merusak bumi. Bagaimana contoh-contoh minggu lalu Pak Guru jelaskan tentang pencemaran lingkungan? Membuang sampah sembarangan, Pak, asap rokok sama asap pabrik juga, Pak, kendaraan bermotor juga. Ya, betul. Jadi pencemaran udara. Jadi Pak Guru ulangi kembali bahwa minggu lalu itu kita membahas tentang materi pencemaran lingkungan, di mana pencemaran itu dikategorikan ada 3, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Judul materi kita
adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang kerusakan lingkungan, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Kemudian indikator yang harus kita capai, yang Anda capai itu minimal ada 2 ya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menguraikan ya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Kemudian yang bisa dilihat ya, dicatat. Yang kedua itu mengaitkan pemampatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi indikator pencapaian kompetensi inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Saya ingin tanya-tanya dulu adik-adik sekalian. Sejauh mana yang Anda ketahui tentang materi analisis dampak lingkungan ini? Ada yang tahu sebelumnya? Oke ya. Kalau tidak ada yang tahu, maka Pak Guru akan jelaskan dari awal, dari dasar-dasarnya supaya Anda lebih paham. Ketika nanti Pak Guru menjelaskan ada yang kecepatan atau ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Tapi bertanyanya nanti pada saat akhir pertemuan kita. Jadi nanti dicatat di kertas pertanyaannya, kemudian pas terakhir nanti silahkan diajukan pertanyaan. Baik, kita masuk materi AMDAL. Yang pertama, pengertian AMDAL. Berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL itu merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun selama masih ada AMDAL-nya, maka itulah fungsi dari AMDAL menurut Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Bapak duduk saja ya supaya kelihatan di atas. Secara umum, tujuan AMDAL itu yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Jadi itu tadi, kalau sehari-hari kita melihat pabrik itu kan dia beroperasi. Kalau dia pabrik pengolahan, biasanya dia mengeluarkan asap. Kalau dia pertambangan, biasanya mengeluarkan suara-suara mesin, kemudian material-material yang dapat menyebabkan polusi seperti debu. Nah, itu. Belum lagi yang sifatnya limbah pabrik seperti bahan kimia atau buangannya, itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Makanya AMDAL ini hadir untuk mencegah hal itu. Kemudian kita masuk ke fungsi AMDAL. Jadi fungsi AMDAL yang pertama itu adalah bahan perencanaan pembangunan wilayah. Mengapa dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah? Karena AMDAL itu dia mampu menilai apakah lokasi ini cocok untuk dijadikan sebagai kegiatan atau usaha yang melibatkan lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan perencanaan sebelumnya. Bagaimana, paham adik-adik?
Kemudian yang kedua itu membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup. Tuh. Dari rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang keempat itu memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelola dan pemanfaatan lingkungan hidup. Ada 4. Ya. Kemudian selanjutnya memberi informasi bagi masyarakat atas dampak ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Ya, ini juga sama. Kemudian awal dari rekomendasi tentang izin usaha. Jadi tidak bisa dibuka sebuah pertambangan atau kegiatan usaha yang melibatkan lingkungan kalau belum ada AMDAL-nya. Jadi harus dilihat dulu apakah AMDAL-nya sudah sesuai atau belum. Yang bagaimana itu AMDAL proyek tunggal? Ada yang tahu? Ya, apa di situ? Ada. Saya Pak. Silakan. AMDAL proyek tunggal adalah suatu kelayakan lingkungan untuk Ya. usaha atau kegiatan yang diusulkan hanya untuk satu jenis kegiatan, Pak. Ya. Jadi begini, AMDAL proyek tunggal itu adalah AMDAL yang usahanya atau kegiatannya tidak ada dalamnya itu hanya satu jenis usaha. Misalnya usaha usaha laundry. Tahu laundry? Nah, tempat pencucian itu kan satu usaha dan tidak ada yang membantunya. Dia hanya berdiri sendiri, membuka tempat pencucian. Kemudian orang datang di situ bawa pakaian, kemudian diantar kembali. Nah, itu usaha atau kegiatan yang sifatnya tunggal. Kemudian AMDAL kawasan. Coba Wik dibaca AMDAL kawasan itu apa? AMDAL kawasan adalah kelayakan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan di mana AMDAL menjadi kewenangan satu sektor yang membidanginya. Ya. Jadi AMDAL kawasan ini adalah usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan di mana AMDAL ini menjadi kewenangan satu sektor dalam bidangnya. Misalnya gini, saya mau bangun jembatan. Kita mau bangun jembatan. Yang punya dana itu pemerintah. Nah, terus yang kelola, yang bangun itu jembatannya bukan pemerintah, swasta. Nah, itulah dibilang AMDAL kawasan. Kemudian yang pekerjanya perusahaan swasta yang handal pekerjaannya itu dari masyarakat. Jadi AMDAL kawasan ini adalah suatu usaha atau kegiatan yang melibatkan semua stakeholder yang ada di kawasan itu. Misalnya di kawasan itu ketika dia bikin jembatan, pasti dia melibatkan tambang pasir misalnya. Nah, itu kan dalam satu kawasan. Selanjutnya AMDAL terpadu multisektoral. Multi artinya apa, Wiwik? Multi beragam. Ya, multisektoral artinya beragam. Pengertiannya adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dengan berbagai instansi teknis yang membidangi. Jadi itu dia kalau terpadu multisektoral artinya dia kerjasama dari berbagai bidang yang berbeda. Kerjasamanya itu dari berbagai bidang yang berbeda. Misalnya
kalau kita lihat gimana Toronipa misalnya, dia kerjasama antara pariwisata, kemudian lingkungan hidup, kemudian Ini juga apa? transportasi, Ada juga satu Pak. apa itu? Kuliner dengan kebudayaan. Itu saling bekerja sama supaya bisa menimbulkan sebuah sehingga kita lihat amdalnya itu terpadu. Jadi satu saja yang bikin amdal. Kalau misalnya di Toronipa bikin amdal itu cukup yang membedakan tentang lingkungan hidup. Itu saja. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Mas Man paham? Paham Pak. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke dokumen amdal. Dokumen amdal itu ada 4. Yang pertama, kerangka acuan amdal adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Jadi kerangka acuan amdal itu merupakan analisis yang dilihat, dikaji, kemudian dilaksanakan. Ya, kita lihat dari berbagai faktor tentang lingkungan, apakah dari udara, kemudian dari airnya, pencemaran air, pencemaran tanah, kemudian kebisingan. Nah, itu yang menjadi lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang kedua, dokumen amdal. Dokumen amdal itu adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana atau usaha dan atau kegiatan. Jadi dokumen amdal itu terdiri dari sebelum konstruksi, setelah konstruksi pelaksanaan konstruksi, dan setelah konstruksi. Misalnya kita mau buka tambang, sebelum dibuka tambang kita harus cek dulu bagaimana lingkungannya. Kemudian selanjutnya kita cek lagi bagaimana setelah tambangnya berjalan, apakah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau bagaimana. Selanjutnya setelah amdalnya perusahaannya selesai tutup, kita cek lagi apakah dia meninggalkan masalah lingkungan atau tidak. Nah, itu dokumen amdal, ya, itu yang dikaji. Yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan. Ada namanya RPL. RPL ini rencana pengelolaan lingkungan. Jadi kalau dia tambang, maka dia harus punya ini. Ketika selesai selesai membuka tambang, ditutup, dia harus melakukan namanya reboisasi atau penghijauan kembali, ya, lahan yang telah digarap. Kemudian dokumen rencana pemantauan lingkungan. Ada dokumen rencana pemantauan lingkungannya. Baik, mungkin itu pengantar yang Bapak bisa sampaikan. Sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita diskusi. Pak Guru akan bagikan materinya. Pak Guru akan bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, Retna dan Wiwik. Kemudian kelompok 2, Karyati dan Nosman. Tolong didengar soalnya. Jadi yang pertama, untuk kelompok pertama ya. Ini silakan. Jelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan
dalam kegiatan yang yang dikembangkan dalam kegiatan kelompok 1 pertanian, kelompok 2 pariwisata. Sambung dua-duanya dengan mengaitkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pak Guru beri waktu kalian diskusi dengan mengaitkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Silakan. Jadi masing-masing tiap kelompok 1 orang presentasi sebentar. Kemudian dilanjutkan 1 kelompok 1 pertanyaan. Kita diskusi. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Ya, suaranya diperbesar ya. Ya Pak, karena kita kurang sehat Pak. Oh, iya. Jadi mungkin saja. Pertanian berkelanjutan. Secara umum, pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Manuel, ada beberapa kegiatan yang diperlukan. Beberapa kegiatan itu antara lain adalah meningkatkan pembangunan ekonomi, memprioritaskan kecukupan pangan, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dan menjaga stabilitas lingkungan. Manfaat pertanian berkelanjutan yang pertama yaitu mampu meningkatkan produksi pertanian dan menjamin ketahanan pangan di dalam negeri. Yang kedua, menghasilkan pangan di kualitas tinggi serta meminimalisasi kandungan bahan pencemar kimia ataupun bakteri yang membahayakan. Dan yang ketiga, tidak mengurangi dan merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi. Yang keempat, mendukung dan menopang kehidupan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kesempatan kerja serta menyediakan penghidupan layak bagi petani. Yang kelima, tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang bekerja atau hidup di lingkungan pertanian dan bagi yang mengkonsumsi hasil pertanian. Itu saja Pak. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Beri aplaus dulu untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2. saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Haryati Pak. Ya, Aryati. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Guru sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi antara saya dan Bang Nosman sama Nosman. Jadi di sini untuk soalnya sendiri jelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan dalam kegiatan pariwisata dengan mengaitkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini Pak, saya langsung ingin memberikan sebuah contoh, ada contoh yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, jadi di sini sambil contoh yaitu Pulau Bogor sendiri. Nah, dari Pulau Bogor tersebut pemanfaatan sumber daya yang dikembangkan. Nah, kalau misalnya itu pertama kan kita sudah tahu Bogor itu dia memiliki keindahan alam yang sangat indah. Ya. Terus pasirnya yang sangat bagus. Ya. Terus juga didukung dengan pohon-pohon pinus. Nah, dari situ dapat dimanfaatkan keindahan tersebut untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu dari kegiatan tersebut harus ini pertama harus kita mengatur dulu apakah di daerah tersebut
pantas tidak dijadikan sebagai tempat pariwisata Wisata. dengan ini tadi Pak, dengan materi tadi apa? Dengan melakukan apa? Kayak AMDAL tadi Pak, analisis dampak lingkungan. Nah, apakah dia dapat merusak lingkungan atau tidak? Apakah dia sudah sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak. Nah, jadi kalau untuk prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan tadi Pak sudah jelaskan, kayak tadi Pak, kayak gitu sudah jadi. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk saudari Haryati perwakilan dari kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Silahkan kelompok 1 dulu bertanya kepada kelompok 2, dan kelompok 2 nanti akan lanjutkan pertanyaan kelompok 1. Satu pertanyaan saja. Silakan. Kalau tidak bisa dijawab, nanti bisa bertanya juga ke Pak Saya mau Guru. bertanya di kelompok 1. Ya, pertanyaannya apa? Berikan contoh Contoh, jenis pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dikembangkan di materinya apa tadi? Pertanian, di sektor pertanian. sektor pertanian. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan dalam sektor pertanian. Jadi, contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada sektor pertanian itu banyak sekali. Semua kegiatan pertanian itu mengaitkan sumber daya alam. Tidak ada pertanian yang tidak butuh alam. Karena petani butuh apa yang dibutuhkan pertama petani? Kebutuhan dasarnya tanah. Tanah itu artinya hamparan tanah itu dibilang apa? Disebut apa? Hamparan tanah. Tanah itu kan kalau kita ambil. Kalau hamparan tanah, lahan. Iya Pak, lahan. Jadi semua sumber daya alam itu kan berkaitan dengan tanah, baik itu tumbuhan maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kenapa sektor pertanian sangat butuh lahan? Karena tidak bisa kita menanam kalau tidak ada lahan. Lahan juga kalau lahannya kering, bebatuan, tidak bisa kita menanam. Bisa menanam Pak, tapi kecuali tanam tanaman. Apa itu? Seperti contohnya pakai tanaman hidroponik. Seperti Hidroponik. pakcoy itu ditanam di mana? Di air, Tidak. di air, botol-botol digantung itu juga bisa Pak. Itu tanpa memanfaatkan lahan. Itu dari kreativitas lagi, mengambil sumber daya alam yang ada, tanah disimpan dalam botol. Nah, tapi pada umumnya kalau kita berbicara pertanian itu skalanya lebih besar. Kalau yang di rumah itu biasanya Ini Pak, seperti tanaman keluarga. di perkotaan itu kan lahan kan dia kan sudah agak sempit. Ya. Jadi salah satu Jadi dimanfaatkan. kayak begitu Pak. Nah, itu namanya ketika lahan sudah tidak ada, maka kita rekayasa lingkungan bagaimana caranya bisa menanam. Biasanya menggunakan polybag atau kalau sawit ya. Iya. Sawit itu biasanya pakai Sawi Pak. sayur sawi biasanya pakai pipa apa namanya itu yang besar itu. Pipa besar. Nah, ini bocor. Sawit kalau sawit itu pohon sawit. Sayur sawi Pak, Sawi. Ya. Itu salah satu contoh. Jadi lahan kenapa butuh lahan? Karena pertanian dia sebagian besar dilaksanakan di lahan terbuka atau alami. Kalau sudah sering digarap, sudah banyak polusinya, tanahnya tidak subur, kemudian susah untuk dijadikan lahan pertanian karena butuh banyak biaya. Sumber haram gitu. Nah, jadi kesimpulannya
Analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk terhadap suatu kegiatan atau usaha untuk memberikan izin atau menganalisis mengenai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Jadi apabila adik-adik sekalian melihat ada tambang, maka sebelum tambang itu dibuka pasti ada analisis amdalnya dulu. Ada amdalnya. Apabila tidak ada amdalnya, maka tambang itu bisa dikatakan ilegal. Karena tadi ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang mengatur bahwa kegiatan atau usaha yang melibatkan lingkungan itu bisa dibuka apabila ada amdalnya. Ya Pak. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas materi selanjutnya tentang fungsi-fungsi lingkungan terhadap kehidupan manusia. Nah, mungkin itu saja. Sebagai bahan evaluasi, Pak Guru akan berikan tugas kepada adik-adik sekalian. Ya Pak. Catat tugasnya ini per orang ya, per individu. Ya Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah siap? Sudah Pak. Tugasnya dikumpul minggu depan sebagai bahan penilaian Pak Guru. Ya Pak. Buatlah analisis. Apa namanya analisis? Buatlah analisis Buatlah analisis mengenai perbedaan amdal proyek tunggal, amdal proyek apa tadi? Amdal proyek tunggal, Kawasan, Multi. kemudian multi amdal multi apa? Terpadu multisektoral, dan terakhir Amdal regional. ya amdal regional. Itu tugasnya. Ya, Ya Pak. Oke, mungkin Pak Guru cukupkan pertemuan hari ini. Apabila ada kalimat atau kesalahan kata dari Pak Guru mohon dimaafkan. Ya, Pak. Dan sarankan adik-adik tetap semangat belajar di rumah. Di masa pandemi ini kita sama-sama menjaga kesehatan. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.